Jumpa lagi dengan saya kembali dalam channel Belajar dari Rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba eh, menyampaikan materi yang baru, dan tentunya tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan semoga tetap semangat apapun yang terjadi, tetap belajar dari rumah, dan tentunya dengan cara semacam ini saya bisa sampaikan kepada kalian semua untuk tetap kita bisa belajar bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan belajarkan kalian yaitu tentang teori himpunan. Baik, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang teori himpunan atau set teori dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Materi ini juga bukan hal yang baru untuk kalian karena saya yakin di sekolah dasar kalian sudah juga dapatkan materi ini. Dan ini hanya materi pengulangan, dengan harapan karena ini merupakan materi pengulangan tentunya akan membuat kalian lebih mempermudah. Bagi yang belum tahu, maka materi ini akan membantu kalian untuk lebih tahu. Jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe bagi yang menonton video ini, sehingga bisa membuat yang bermanfaat, dan silahkan juga berbagi kepada orang lain jika video ini bermanfaat. Langsung saja kita ke definisi dari himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan atau disebutkan secara jelas keanggotaannya. Di sekitar kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kumpulan gitulah. Kumpulan dari sesuatu gitu. Tetapi apakah kumpulan itu merupakan himpunan dalam arti matematika atau bukan? Tentunya harus dipenuhi dulu ini. Jadi keanggotaannya ini harus disebutkan dengan jelas bisa gitu. Tetapi kalau saya menyebutkan A misalnya, tapi orang lain masih menyebut anggotanya B atau barangkali Z, berarti itu belum bisa dikategorikan sebagai himpunan. Himpunan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang namanya Sior Cantor gitulah. Ini yang memperkenalkan pertama kali tentang teori himpunan. Untuk selanjutnya, kata himpunan ini dinotasikan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup gitu ya. Kita masih ingat kembali bahwa di dalam pembelajaran matematika, kurung itu ada 3 versi, ada kurung biasa, ada kurung kurawal, ada kurung siku. Nah, yang kita pakai untuk teori himpunan ini yaitu kita menggunakan kurung kurawal. Jadi jangan salah gitu ya. Jadi untuk mengganti kata himpunan, maka cukup dibuat kurung kurawal buka dan tutup. Dengan kata lain, pada pembelajaran ini kalau kita ketemu kurung kurawal buka tutup, berarti itu kita baca dengan himpunan. Nama himpunan dinyatakan dengan huruf kapital ya. Jadi A, B, C, D dan sebagainya itu untuk memberi nama sebuah himpunan. Sedangkan jika keanggotaan himpunan itu berupa huruf ya, maka dituliskan dengan huruf kecil gitu ya. Sekali lagi, nama himpunan dengan huruf kapital, sedangkan apabila anggota himpunan itu terdiri dari huruf-huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil, itu kalau tunggal gitu ya.
entah A atau B atau C atau D. Ya, nanti kita lihat di contoh-contoh berikutnya. Di sini ada beberapa contoh di mana contoh kumpulan dari objek-objek ini yang dikategorikan sebagai himpunan. Yang pertama, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Bisa disebutkan berapa itu? Bilangan cacah yang kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti bisa disebutkan. Makanya inilah yang dikategorikan sebagai himpunan. Orang lain tidak akan menyebut 15 atau yang lainnya gitu kan. Yang berikut, yang kedua yaitu himpunan binatang berkaki 4. Nah, di sekitar kita banyak binatang yang berkaki 4. Kita bisa sebutkan, tidak mungkinlah ayam disebut di dalamnya kan gitu. Ya, ada kuda, ada sapi, ada kucing, ada buaya dan lain-lain. Ini untuk kumpulan binatang yang berkaki 4. Jadi kita bisa menyebutkan satu persatu. Contoh yang ketiga, himpunan warna bendera Indonesia. Ya, sudah jelas. Kita bisa sebutkan merah, putih gitu. Tidak mungkin kita akan sebut warna lain, pasti orang protes gitu kan. Contoh yang keempat, himpunan nama hari dalam seminggu. Ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan itu sudah jelas kita bisa sebutkan, siapapun bisa menyebutkan. Gitu ya. Itulah contoh-contoh yang merupakan himpunan. Nah, yang berikut saya berikan contoh kumpulan dari objek tetapi bukan merupakan himpunan. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Contoh yang pertama, kumpulan siswa yang berambut pendek atau himpunan siswa yang berambut pendek tidak bisa gitu kan. Tidak bisa dijadikan sebagai himpunan. Karena apa? Yang berambut pendek ini, definisi rambut pendek ini kan tidak jelas berapa senti rambutnya, ataukah harus dipelontos atau botak gitu kan, ataukah 1 senti atau 2 senti. Jadi tidak ada standar yang membuat baku bahwa rambut pendek ini ukurannya berapa. Jadi fleksibel gitu kan. Yang kedua, kumpulan lukisan yang indah. Misalnya ada sebuah pameran lukisan, lalu dikatakan bahwa itu kumpulan lukisan yang indah. Ya, indah buat siapa gitu. Tidak semua orang mempunyai penilaian atau persepsi yang sama gitu kan. Kalau tahu seni ya yang bersangkutan bisa bilang indah, tapi kalau orang yang tidak tahu seni ya itu biasa-biasa saja gitu kan. Kumpulan pohon yang tinggi ini juga tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan karena kategori tinggi kita tidak tahu. Apakah 2 meter, apakah 10 meter, ataukah menjulang tinggi 30 meter. Jadi tidak jelas, artinya tidak bisa disebutkan pohon apa gitu ya. Oke, pada saat kita berbicara tentang himpunan, maka untuk menyatakan himpunan ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Ya, jadi nanti kalian ke depan atau berikutnya kalian diminta untuk mengenal satu persatu lalu mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Untuk menyatakan sebuah himpunan dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan kata-kata atau dengan kalimat. Seperti apa yang dikatakan sebagai dengan kalimat? Ya ini contoh. A adalah, cara membacanya gitu ya. Jadi A adalah gitu kan. Himpunan. A adalah himpunan bilangan cacah. Gimana? A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Ini contoh. Yang berikut. B adalah himpunan warna rambu lalu lintas. Ya gitu kan. Jadi himpunan warna rambu lalu lintas di sini. Contoh yang ketiga ya. C adalah himpunan nama bulan dalam kalender tentunya yang diawali dengan huruf J. Bisa kalian sebutkan apa saja? Januari, apalagi. Nah, itulah jadi bisa disebutkan, makanya ini dikategorikan sebagai himpunan. Dinyatakan dengan kata-kata. Jadi kita menuliskan kalimatnya.
Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara tabulasi atau mendaftar atau meroster. Jadi menyatakan himpunan dengan jalan meroster, mendaftar anggotanya satu persatu, dipisahkan dengan tanda koma dan dinyatakan dalam kurung kurawal buka dan tutup. Inilah yang dimaksud dengan cara tabulasi. Kalian bisa baca sini, yaitu menyatakan himpunan dengan cara menuliskan setiap anggotanya di antara kurung kurawal buka tutup dan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, dari contoh yang tadi, A adalah bilangan cacah yang kurang dari 6 misalnya. Ya ini. A adalah bilangan cacah yang kurang dari 6. Berarti di sini kita bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena kurang dari 6 gitu ya. Nah, ini dibaca himpunan. Jadi A adalah himpunan dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dengan kata-kata ini apa tadi? Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Contoh B. B adalah himpunan dengan anggota merah, kuning, hijau. Nah, tadi Pak Guru bilang kalau huruf baru huruf kecil. Betul, itu kalau tunggal gitu kan. Tapi kalau ini merupakan kata, maka huruf depannya tetap harus dengan huruf kapital. Kalau dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata, berarti B adalah himpunan warna rambu lalu lintas. C, contoh 3, C adalah himpunan Januari, Juni, Juli. Berarti ini adalah himpunan, C adalah himpunan bulan-bulan dalam setahun misalnya yang diawali dengan huruf J, gitu ya. Oke, itu cara tabulasi. Yang berikut yang ketiga yaitu dengan cara deskripsi atau menyebutkan syarat keanggotaan atau juga bisa dikenal dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti apa ya menyatakan himpunan dengan cara deskripsi? Ya kita bisa lihat contoh di sini. Nih. Ciri khasnya ini hampir mirip dengan kalimat, tetapi ciri khasnya ada di sini. Gitu ya. Ini ciri khasnya. Dibaca bagaimana ini? Perhatikan cara membacanya gitu ya. A adalah himpunan untuk semua X sedemikian, garis tegak ini dibaca sedemikian, sehingga X adalah anggota atau elemen. Lambang ini dibaca elemen. Jadi hati-hati di dalam teori himpunan nanti kita akan ketemu banyak lambang atau notasi yang kalian harus hafalkan. Karena kalau kalian tidak hafal tentunya pasti akan salah menerjemahkan. Sekali lagi kita sudah dapat lambang ini dibaca elemen. Ya. Pak Guru ulang. A adalah himpunan untuk semua X, semua nilai X boleh, semua X boleh. Ya, ulang. A adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X elemen bilangan cacah kurang dari 6. Gitu ya. Dari contoh yang tadi, contoh yang pertama kalau dibuat tabulasi tadi isinya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk deskripsi maka kalimatnya menjadi ini. Kurung kurawal buka, X, garis tegak X ini dibaca himpunan X sedemikian sehingga X bla 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 bla. Gitu ya. Yang kedua, gitu kan ciri khasnya. B adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X elemen dari warna rambu lalu lintas, elemen atau anggota, jadi seperhuruf E. Yang ketiga, B adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X anggota dari nama bulan yang berawalan dengan huruf J. Bisa ya, jadi dengan ketiga cara tadi bisa ya. Yang pertama apa tadi? Dengan kata-kata. Yang kedua dengan tabulasi. Yang ketiga dengan deskripsi atau menyebutkan syarat keanggotaan atau dengan notasi pembentuk himpunan. Baik. Sekarang kita lanjut ke anggota himpunan. Ya. Siapa yang dimaksud dengan anggota himpunan? Anggota himpunan adalah suatu objek-objek yang berada dalam syarat suatu himpunan. Disebut sebagai anggota himpunan boleh, unsur boleh, atau juga elemen. Silakan nanti
pilih yang mana, atau jika ketemu kalimat anggota himpunan nanti sama saja dengan unsur, sama dengan elemen. Ya, anggota dari himpunan tadi sudah lambangnya seperti ini. Ini dibaca anggota himpunan atau elemen. Ambillah contoh, A adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Ini pakai cara apa ini? Masih ingat? Ya, cara kata-kata atau dengan kalimat. Jadi A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Maka dari soal ini, jika dimatakan dalam bentuk tabulasi, ini jawabannya. A adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini ya isinya. Di sini kita bisa tuliskan, kalian ingat, maka 2 merupakan anggota dari A. A siapa tadi? Bilangan prima yang kurang dari berapa? 20. 3 dikatakan juga elemen dari A. Berikut 5 anggota juga dari A. 9 bukan anggota dari A. Tahu kenapa 9 ini dibaca bukan elemen atau bukan anggota? Karena di dalam himpunan A tidak ada angka 9. Tadi berapa tadi? 2, 3, 5, 7. Nah, 9 tidak ada. 2 betul, 2 anggota dari A. 3 juga betul, 5 juga betul, 9 bukan, gitu kan. Bisa dimengerti ya. Jadi ada lambang elemen dan bukan elemen. Nah, jadi E lalu di garis miring, ditumpuk, ini dibaca bukan anggota. Yang berikut, banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A. Ini ketemu lagi nih, satu lambang lagi. Jadi kita sudah ketemu 3 ya. Satu ini dibaca elemen, ini dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Ini untuk menyingkat, menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Jadi N banyaknya kurung biasa A, gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu tulisan N dalam kurung A, ini dibaca banyaknya anggota himpunan A. Kalau di sini tertulis C, ya berarti banyaknya anggota himpunan C. Sehingga jika A adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, maka N dalam kurung A adalah jawabannya 8. Dari mana ya? Kita hitung. Ada berapa di dalam kurung ini anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Jadi banyaknya anggota himpunan A ada 8. Jadi tolong dihafalkan apa-apa yang kalian sudah dapatkan. Yang berikut, ada istilah nanti ketemu himpunan semesta atau universum. Apa sih himpunan semesta itu? Nah, kita berpatokan pada definisinya ya. Ingat, dalam matematika kita belajar jangan lari dari definisi gitu. Himpunan semesta atau sering dikenal sebagai semesta pembicaraan atau juga dikenal dengan universum adalah suatu himpunan yang memuat himpunan-himpunan yang sedang dibicarakan. Tolong dicerna kalimat ini baik-baik. Jadi suatu himpunan yang memuat himpunan yang dibicarakan. Masih bingung ya? Kalau misalnya kita berbicara tentang sendok, gelas, piring, garpu, himpunan semestanya apa? Peralatan dapur atau peralatan makan, gitu kan. Himpunan semestanya. Seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang berikut, himpunan semesta dinotasikan dengan S atau U. Jadi huruf ini sudah dikontrak. Kita bicara mengenai himpunan, maka dikontrak lah. Jadi untuk nama himpunan lain jangan menggunakan huruf S atau U, dihindari gitu. Ya gunakanlah huruf yang lain. Kita punya huruf A sampai Z gitu kan. Sedangkan yang ini S dengan U ini untuk menyatakan himpunan semesta. Jadi nanti kalau kalian ketemu huruf S sama dengan, maka dibaca semesta pembicaraannya gitu, atau U sama dengan berarti semesta pembicaraannya.
Oke, ambillah contoh. Kalian diminta untuk membuat himpunan semesta dari himpunan berikut. Nih, A adalah himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tidak kalian mencoba? Himpunan semestanya yaitu himpunan satu, ya bisa saja gini kan. Ambillah contoh. Maka S himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau seandainya ini boleh tidak, atau ini S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Dan banyak kemungkinan di sini, atau misalnya di sini S-nya bisa juga ditulis himpunan bilangan asli. Gitu ya. Ini kalau dengan kata-kata, ini dengan tabulasi bilangan asli dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi problem dalam masalah, kita coba kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Anggaplah ini baju kalian. Gitu ya. Himpunan yang dibicarakan, ini badan kalian, ini baju kalian. Kira-kira nyaman tidak gitu? Gitu aja tuh. Kira-kira nyaman tidak? Boleh dipakai, boleh gitu. Siapa yang larang gitu? Artinya apa? Bahwa ukuran baju kalian pas dengan ukuran badan kalian. Jadi kalau ukuran lengan misalnya 12 cm, maka di lengan itu hanya dibuat diameter atau lingkarannya 12 cm. Tentu tidak akan nyaman kan gitu. Idealnya yang kita buat, yang kita harapkan menjadi himpunan semesta ini idealnya kita memakai baju, tentunya pakai pakaian adalah tidak terlalu press, juga tidak terlalu kedodoran kan gitu kan. Nah, ibarat ini pakai baju ini terlalu span, terlalu press gitu, nanti takut bergerak, nanti angkat tangan sedikit, oh sudah sobek gitu kan. Yang ini terlalu kedodoran gitu, ibaratnya baju kita seperti sarung gitu kan. Karena apa? Yang dibicarakan hanya ini, tetapi dibuatlah himpunan semesta begitu luasnya. Ini sampai tak terhingga loh ini, gitu ya. Maka silahkan diambil ini atau ambil lagi yang lain yang kira-kira tidak terlalu luas. Itu yang dimaksudkan. Nah, himpunan semestanya contohnya lagi ini. Jadi semesta pembicaraannya ada bilangan caca yang kurang dari 10 boleh, gitu kan. Atau bilangan asli yang kurang dari 10. Karena apa? Coba lihat, bilangan cacah yang kurang dari 10 berarti anggotanya apa? Cacah mulai dari 0 kan? 0 sampai 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ada di dalamnya. Ini, jadi nanti banyak kemungkinan yang di kalian nanti harus pilih adalah yang ideal gitu lah. Contoh yang berikut, bilangan asli kurang dari 10. Ini dari 1 sampai 9. Ini juga ada di dalamnya, bisa dipakai. Ini bisa dipakai, ini boleh, tetapi kan tidak ideal gitu kan. Nah, ini pada prinsipnya dalam menentukan himpunan semesta adalah bahwa himpunan yang dibicarakan harus termuat di dalam himpunan semesta tersebut. Itu prinsip kerjanya. Tetapi kalau ada beberapa pilihan, ini benar gitu kan. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Tapi dari yang benar-benar ini kan ada yang terbenar gitu kan. Jadi yang memungkinkan ini 1, 2, dan yang ini tadi 3. Artinya ideal, tidak terlalu longgar, tidak terlalu press gitu. Paham ya? Oke, contoh 2. Buatlah himpunan semesta dari himpunan berikut. Nah, contohnya ini. A adalah himpunan siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Merauke gitu kan. Maka himpunan semesta yang kita bisa buat antara lain contohnya ini. S yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Merauke. Sekarang kalian lihat kelas 7 di SMP 1 7 apa saja? Himpun kelas 7A ada di dalamnya tidak? Oh ada, berarti bisa dipakai. Gitu. Atau juga bisa dipakai siswa SMP Negeri 1 Merauke. Ya, ini siswa 7A ada di dalamnya karena kalau siswa SMP Negeri 1 Merauke itu ada siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau misalnya dibuat siswa SMP di Merauke, kira-kira bagaimana menurut kalian?
Ya, jadi S, misalnya Pak Guru buat sini, S adalah himpunan siswa SMP di Merauke. Nah, misalnya itu. Bisa dipakai tidak? Boleh dipakai, tetapi ini kan terlalu luas gitu kan. Yang dibicarakan hanya sauprit gitu ya, hanya kelas 7A saja di SMP 1. Ini mengambilnya SMP di Merauke ini ada berapa puluh gitu kan. Yang dalam kota saja ada berapa, belum yang di pedalaman di Kabupaten Merauke ini gitu kan. Artinya terlalu luas jangkauannya gitu ya. Oke, yang berikut istilah himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Jadi nanti kalian akan ketemu himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong dilambangkan atau dinotasikan ada dua versi. Boleh 0 kemudian dicoret jadi O atau 0 bertumpuk dengan garis miring. Boleh juga cukup dengan kurung kurawal buka dan tutup. Gitu ya. Jadi ada dua model untuk bahwa itu dibaca himpunan kosong itu bisa seperti ini. Ya, bisa juga cukup dengan kurung kurawal buka dan tutup. Penerapannya di mana kita lihat. Sebelum kita ke contoh, lihat bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Ini nanti kita akan ketemu apa yang dimaksud dengan himpunan bagian. Kita sudah tambah lagi dua lambang ini harus dihafalkan ya. Tadi dari awal Pak Guru sudah bilang pada saat kita bicara mengenai teori himpunan ini ada lambang-lambang yang banyak yang kalian harus hafalkan. Karena ada yang mirip nanti, ada yang mirip-mirip tetapi salah membaca ya berarti menerjemahkannya salah, dan tentu kalau itu bekerja dalam soal pasti akan berefek pada salah menjawab soal. Kita lihat contoh-contoh dari himpunan kosong. Contohnya ini. Himpunan siswa SMP yang berumur 5 tahun. Adakah tidak? Ada tidak siswa yang berumur 5 tahun ini sudah SMP? Tidak ada ya. Di SMP minimal berapa? 7 tahun gitu kan, minimal. Ini berarti masih di TK, berarti tidak ada. Makanya jawabannya adalah himpunan kosong. Contoh lain, himpunan bilangan prima antara 5 dan 12 yang habis dibagi 2 ini. Kalau antara 5 dan 15 ada bilangan prima, ada 7, ada berapa lagi? Ada 11, ada 13. Tetapi 7, 11, 13 ini kan tidak bisa dibagi 2. Gitu kan ya, makanya himpunan kosong lagi. Contoh 3 lagi mungkin biar lebih jelas gitu. Himpunan huruf hari yang dimulai dengan huruf B, ada tidak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada yang diawali dengan huruf B. Senin dengan S, Selasa dengan S, Rabu dengan S. Oh bukan, Rabu dengan R. Jangan terlalu cepat gitu ya. Oke, yang berikut. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 2. Himpunan bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Semua bilangan genap tentunya habis dibagi 2. Yang tidak habis tidak ada gitu kan. Oke, yang tadi Pak Guru bilang, tadi ada istilah himpunan bagian. Nah, sekarang lihat di sini. Himpunan bagian itu apa gitu kan. Himpunan bagian adalah suatu himpunan baru gitu ya, himpunan baru yang dapat dibuat dari himpunan semula, dan himpunan-himpunan baru tersebut anggotanya merupakan anggota dari himpunan semula. Oke, Pak Guru ambil ilustrasi begini ya. Pak Guru punya kue atau kue apa ya, silver queen satu gitu kan. Jadi ini punya silver queen satu katakanlah. Di dalam silver queen itu biasanya kan ada peta-peta ini. Gitu ya. Lalu Pak Guru cubitkan sedikit sini. Lalu saya berikan ke kalian. Tolong dirasa. Rasa apa? Mau rasa coklat. Atau Pak Guru bahkan tidak memberi. Pak Guru hanya menunjukkan.
ini rasanya apa? Pasti kalian menjawab, tidak mungkinlah rasa ikan bakar, tidak ya. Kalau ini Silver Queen pasti akan menjawab rasa coklat. Padahal kalian tidak merasa gitu kan. Tidak mengecap dari ini, hanya melihat saja. Pak Guru cubit sedikit, berikan kalian untuk dirasa rasa coklat. Pak Guru potong sekian, berikan ke kalian suruh merasakan juga rasa coklat. Mau sekian ataupun mungkin sekian, itu pun juga rasa coklat. Inilah yang dimaksud dengan himpunan bagian. Dan tadi pada saat kita bicara mengenai himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Ilustrasinya yang mana? Tadi Pak Guru hanya memegang Silver Queen, lalu Pak Guru tanyakan kepada kalian, rasanya apa ini? Rasanya coklat gitu kan. Berarti kan kalian walaupun tidak, apa kalian memegang coklatnya? Tidak. Apa merasakan? Juga tidak. Berarti kosong kalian, tapi ada di dalam ini kalian bisa menyebutkan. Oke, yang berikut himpunan bagian, lambangnya ya nih ketemu seperti ini. Jadi kalau tadi elemen seperti huruf E, bukan elemen huruf E di garis, kemudian himpunan bagian seperti huruf C, berarti kalau bukan himpunan bagian nanti ya seperti ini lalu dicoret. Contoh gitu. Tuliskanlah himpunan-himpunan bagian dari A ini. Himpunan A, anggotanya 1. Kalian diminta menuliskan himpunan bagiannya. Oke, maka himpunan bagiannya, himpunan kosong, nah ini selalu ikut ini. Dan himpunan 1 itu sendiri. Bisa ya? Contoh yang berikut. Sebelum contoh berikut, banyaknya himpunan bagian ada berapa? Ada 2, yaitu 1, 2. Bukan banyaknya anggota ya. Kalau ini N ya, N dari A, jawabannya adalah 1. Tapi banyaknya himpunan bagian sama dengan 2. Ini potongan-potongan ini bisa dipotong menjadi 2. Jadi hati-hati bedakan antara banyaknya anggota dengan himpunan bagian. Contoh yang kedua, himpunan B dengan anggota 1, 2 gitu ya. Maka himpunan bagian yang dapat dibuat, oke, diawali dengan himpunan kosong, lalu himpunan 1, himpunan 2, habis itu himpunan 1, 2. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi banyaknya anggota berapa ini? N dari B ada 2, banyaknya himpunan bagian ada 4. Banyaknya anggota 1, himpunan bagiannya ada 2. Banyaknya anggota 2, himpunan bagiannya ada 4. Masih belum jelas, kita coba dengan contoh 3. Himpunan C dengan anggota terdiri dari 1, 2, 3. Oke, himpunan bagiannya start dengan himpunan kosong, lalu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Nah, terus himpunan 1, 2, 1, 3, 2, 3. Jadi kita potong-potong ini. Pak Guru buat sedemikian ini biar lebih enak. Jadi ini tidak punya anggota, ya kan? Yang ini anggotanya masing-masing 1 buah. Grup ini anggotanya masing-masing 2 buah, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Ini 1, 1, 1. Grup yang di sini isinya 3 buah, hanya 1, yaitu himpunan itu sendiri. Ya, dari contoh 1, 2, 3 bisa dikatakan himpunan kosong dan himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Banyaknya himpunan bagian ada berapa? 8. Kalau sini tadi N dari C berapa? Ada 3. Nanti kalian coba temukan korelasi antara ini. Nah, banyaknya anggota dengan banyaknya himpunan bagian, nanti kalian harus bisa menemukan. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan sebenarnya ada cara cepatnya, yaitu cukup dengan rumus 2 pangkat N. N itu siapa? Ya ini. Gitu kan. Contohnya tadi, kalau N dari A sama dengan 1, tadi ada berapa himpunan bagiannya? Ya 2 pangkat 1 sama dengan 2.
contoh 2 tadi, N dari B anggotanya berapa? 2, maka 2 pangkat 2. N dari C berapa ini? N dari C berapa? 3, maka di sini 2 pangkat 3, 8. Ini 4. Bisa ya? Jadi ini cara cepat. Cara cepat kalau misalnya ditanyakan, hati-hati. Apa yang ditanyakan? Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu keseluruhan. Seluruhnya gitu. Bukan hanya sebagian-sebagian. Jadi banyaknya himpunan bagian secara menyeluruh bisa langsung terapkan aja rumus ini 2 pangkat N. Siapa N? N adalah banyaknya anggota dari himpunan itu sendiri. Selain dengan rumus 2 pangkat N, maka untuk menentukan himpunan bagian bisa juga minta bantu dari segitiga Pascal. Ini yang menemukan Blaise Pascal. Ini bisa dipakai untuk juga digunakan untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, kelebihan dari segitiga Pascal ini bisa terperinci. Cara membuatnya bagaimana? Diawali pada baris paling atas nih angka 1. Lalu di baris berikutnya agak bergeser, dikasih celah gitu ya. Agak bergeser ke depan dan ke belakang. Jadi tidak lurus di angka di atasnya tidak, tapi agak dibuka gitu. 1-1. Lalu yang baris ketiga 1, lalu yang berikut ini dijumlahkan ini. Taruh di sini. Gitu ya. 1 tambah 1 2. Dibuka 1, selalu dibuka 1, ditutup 1. Nah, ini bisa dari sini. Ini tambah ini 3. Ini tambah ini 3. Sudah tidak jumlahkan, buka 1, tutup 1 gitu. Coba diperhatikan cara membuatnya. Diawali dari 1, lalu 1-1. Nah, di sini mulai baris ketiga ini yang di tengah ini jumlah dari dua bilangan berdekatan di atasnya. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Berarti di sini berapa? 1 tambah 3 berapa? 4. Yang di sini 6, di sini 4 gitu ya. Dibuka 1, tutup 1. Mudah kan cara membuat segitiga Pascal? Nah, kalau dilanjutkan dibuka 1, ini tambah ini 5. Gitu ya. 4 tambah 6 10 gitu. 6 tambah 4 10 lagi. 4 tambah 1 5 dan ditutup 1. Oke. Sekarang caranya bagaimana ya? Angka kedua ini menunjukkan N-nya. Ya, ini kan. Ini untuk menunjukkan banyaknya anggota gitu ya. Banyaknya anggota ini. Coba lihat di contoh A tadi. Banyaknya anggota 1, banyaknya himpunan bagian. Nah, ini dijumlahkan dari kiri ke kanan. 1 tambah 1 2. Tadi masih ingat, jika N dari A-nya adalah 1, maka himpunan bagiannya berapa? Sebanyak 2. Terdiri dari satu himpunan tidak punya anggota dan satu himpunan itu sendiri gitu kan. Silakan dicermati cara menggunakan segitiga Pascal ini. Bukan hanya bisa membuatnya, tetapi diharapkan nanti kalian bisa menerapkan gitu, menerapkan cara menggunakannya apa. Nah, di sini jika banyaknya anggota 2, berarti banyaknya himpunan bagian 1 tambah 2 tambah 1 4. Terdiri dari satu himpunan tidak punya anggota, 2 himpunan bagian anggotanya 1, 1 himpunan bagian anggotanya 2. Jadi diurutkan, tidak ada anggota, 1 anggota, 2 anggota. Di sini pun begitu. Tidak ada anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. 1 himpunan tidak punya anggota, 4 himpunan bagian beranggota 1, 6 himpunan bagian beranggota 2, 4 himpunan bagian beranggota 3, dan terakhir 1 himpunan beranggota 4, dan seterusnya. Itu cara menggunakan segitiga Pascal. Cara membuatnya ini jadi dijumlahkan. 6 ini dapatnya dari 3 tambah ini, 10 dapatnya ini, dan seterusnya. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Dalam segitiga Pascal, untuk himpunan banyaknya anggota 5, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Yang 5 tadi ya. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Gitu ya. Dijumlahkan gitu.
20, 30, 32. Jadi kalau eh, N dari suatu himpunan itu isinya berapa? 5, maka banyaknya himpunan bagian adalah dijumlahkan ini 10, 20, ini 10, 30 tambah 112. Ini urutannya. Satu himpunan tidak punya anggota, 5 himpunan bagian beranggota satu buah, terus urutannya seperti itu yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Jadi diawali ada satu. Yang pertama himpunan kosong dan himpunan itu sendiri tinggal di sini. Karena apa? Karena nanti di dalam soal-soal kalian bisa saja ketemu yang ditanyakan bukan banyaknya himpunan bagian keseluruhan, tetapi yang ditanyakan adalah himpunan bagian dengan menyebutkan anggotanya ada berapa gitu. Jadi tidak diambil seluruhnya gitu. Oke, sekarang kita coba lihat contoh. Misalnya gini ya. Pak Guru punya himpunan E gitu ya. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. N dari X berapa? Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, kalau kalian mau jabarkan himpunan bagiannya, maka mulai dari awal himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya berapa? 1 gitu. Himpunan 0, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4 gitu ya. Jadi masing-masing anggotanya 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya himpunan. Kalau sudah yang masing-masing ini tadi diawali yang tidak punya anggota ada 1. Yang anggotanya 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi angkanya berapa? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kita cocokkan ini. Kalau banyaknya anggota 5 tadi kan deretan angka yang kita pakai ini gitu ya. Dan banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat berapa? 5, yaitu berapa? 32. Kita cek nanti apa betul 32. Sekarang begini, kalau sudah 1, sekarang yang kombinasi 22. 01, 02, 03, terus 04. Oke. 0 sudah, sekarang 1, 1, 2 gitu ya. Lanjut 1, 2, 1, 3, 1, 4. Yuk. Nah, sekarang yang 2, 2, 3, berikut 2, 4. Terus mana lagi yang belum dipasangkan? 3, 4. Sekarang dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan ada 10. 1 cocok, 5 cocok, 10 yang beranggotakan 2 ada 10. Berarti yang beranggotakan 3 nanti juga harus ada 10 gitu. Jadi dalam himpunan itu isinya 3. Ini harus dapat 10. 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4. 3 ya. Berikut. Mana yang belum? Diurutkan. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Terus 2, 3, 4 gitu ya. Mana lagi yang belum? 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4, 0, 2, 4 belum ada kan? Mana lagi? 0, 1, 4 sudah. 0, 3, 4 belum ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 2 lagi. Mana yang belum? Yuk. 1, 3, 4 belum ada gitu ya. 1, 3, 4. Mana lagi yang belum? Jangan sampai double gitu ya. 0, 3, 4 sudah. 0, 2, 4 sudah. Mana yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 1. Ya, coba pikirkan. Kombinasi yang terdiri dari 3. Ayo. Mana?
Dari anggota 1, 2, 3, 4, 0 gitu ya. Mana yang belum? Yuk. 1, 2, 4 sudah. Yang mana? Coba temukan. Bantu berpikir gitu kan. Ayo, siapa yang bisa? 012 sudah, 013, 014. Ya. 024 ada di sini. Sudah. Oke, 034 ada. Nah, sekarang yang dari 1, 123, 124, 134 sudah di sini. Gitu ya. Dan yang dimulai dari 2 gitu kan. 2, 3, 4 gitu ya. Mana yang belum? Ayo. Bisa tidak? Temukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 1. Kalian harus bisa menemukan. Karena nanti ini jumlahnya juga harus 10 gitu. Ini harus kalian urutkan. Kadang-kadang di sini kalau kalian tidak diurutkan, maka kadang-kadang ada yang double gitu kan. Ada yang double dan tidak ketemu, jadinya malah bingung sendiri. Pikir sudah benar padahal double gitu ya. 023 mana? 023. Nah, 023 belum ada kan? Itulah yang tadi 023. Ada belum? 023 sudah lengkap 10 gitu kan. Yang terakhir himpunan itu sendiri gitu kan. 01, 2, 3. Ini yang 4 belum terakhir ya, ini masih yang tadi berapa? 3, sekarang yang 4. Nah, yang anggotanya 4 harus ada berapa? Ada 5 lagi. Kita baru sampai di tahap sini tadi ya. Tidak ada anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Kita temukan ada 4, betul ada 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4 gitu ya. Masih 2 lagi. 0, 3, 4. Berikut. Yuk. 1, 3, 4. Kemudian 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Temu 5. Barulah yang terakhir adalah himpunan itu sendiri. Yang isinya 3, 3, 3 sudah. Sekarang isinya 4, 0, 1, 2, 3. Ini anggotanya 5 gitu kan. Ini yang 3, sekarang yang 4. Sorry, ada yang kelewatan. Kita ulang ya. Ini 0, 2, 3, 4. Ini 0. Ini anggotanya 4 kan. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 024, 0134, 0134. Gitu kan. 124. Temukan? Tidak ada yang sama kan? Oke. Isinya 4, terakhir isinya 5. Ada 1. Jadi ini 1, 5, 10, 10, 5, 1 dijumlahkan. Ya, 6, 16, 26 gitu ya. 31, 32 cocok gitu kan. Itu cara penggunaannya. Yang berikut himpunan sama gitu ya. Oke, kita hapus dulu ini biar kalian tidak terganggu. Oke, kita hapus. Yang berikut himpunan sama gitu kan. Kapan dua buah himpunan itu dikatakan sama? Perhatikan di sini, dua buah himpunan dikatakan sama apabila pada himpunan-himpunan itu memiliki anggotanya yang sama gitu, tanpa memperhitungkan letak atau kedudukan. Contoh, himpunan A adalah himpunan dengan anggota S, A, P, dan U. Gitu kan. Lalu punya himpunan lain B yang anggotanya U, S, A, P. Ada himpunan C anggotanya A, P, U, S. Nah, sekarang dari himpunan A, B, dan C ini, di sini ada S, sini ada S, ada S. Ada A, ada A, ada A. U, ada U, P, P. Gitu kan. Maka dikatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B sama dengan himpunan C gitu kan.
otomatis banyaknya anggota sama gitu kan. Kalau yang sama pasti Na berapa? Na ada 4, NB ada 4, kemudian NC berarti banyaknya anggota C ada 4. Apakah sekarang yang jadi pertanyaan gini, apakah himpunan tuh kalau banyaknya anggota sama pasti sama? Belum tentu gitu kan. Tetapi kalau himpunan itu sama, sudah bisa dipastikan banyaknya anggota sama. Tapi kalau dibalik tidak bisa ya. Apakah himpunan itu kalau banyaknya anggota sudah sama bisa dipastikan himpunan itu sama? Belum tentu. Tetapi jika himpunan itu sama, sudah pasti banyaknya anggota sama. Jadi jangan dibolak-balik. Istilah lain kita akan ketemu yang namanya himpunan ekuivalen. Kapan dikatakan dua buah himpunan itu ekuivalen? Apabila pada himpunan-himpunan itu banyaknya anggota sama. Nah ini N dalam kurungnya sama. Jadi titik beratnya bedanya gitu ya. Kalau himpunan sama, titik beratnya adalah di anggota-anggotanya. Sedangkan kalau himpunan ekuivalen, titik beratnya hanya memperhitungkan banyaknya anggota tadi. Gitu ya. Jadi banyaknya anggota sama berarti ekuivalen, tapi belum tentu sama. Tadi sudah dibilang ya. Contoh, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota P adalah 4. Himpunan Q anggotanya A, B, C, D. Banyaknya anggota juga 4. Jadi banyaknya anggota sama, tetapi ini tidak sama. Ini bilangan, ini huruf gitu kan. Maka di sini dikatakan betul P tidak sama gitu. Jadi P tidak sama dengan Q, tetapi P ekuivalen dengan Q. Ya, ini lambang ekuivalen gitu ya. Jadi dibaca himpunan P ekuivalen dengan Q, tetapi P tidak sama dengan Q. Oke, yang berikut kita lanjut ke diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Nah, kalau tadi dikatakan bahwa menyatakan himpunan kita sudah tempuh dengan 3 cara, yaitu dengan apa yang pertama? Kata-kata, yang kedua dengan apa? Masih ingat tabulasi, yang ketiga dengan deskripsi. 3. Maka ada cara lain lagi untuk menyatakan himpunan dalam bentuk gambar. Yang dikenal istilahnya adalah dengan diagram Venn, sesuai dengan yang menemukan John Venn gitu ya. Oke. Bagaimana cara membuat diagram Venn? Ada beberapa hal yang harus diingat di sini. Jadi dalam menggambarkan diagram Venn ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, himpunan semesta dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Pak Guru yakin kalian paham gambar persegi seperti apa. Kemudian yang kedua, himpunan-himpunan yang dibicarakan dinyatakan dalam bentuk kurva tertutup sederhana. Boleh lingkaran, boleh oval, boleh segitiga, boleh. Makanya di sini tuliskan lingkaran dan lain-lain. Bila tanpa bentuk tapi dalam bentuk kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup berarti sebuah gambar yang tidak tahu ujung pangkalnya di mana gitu. Jadi ujung pangkalnya menyambung. Poin yang ketiga, meletakkan anggota himpunan dalam diagram Venn didahului dengan meletakkan noktah atau titik gitu ya. Jadi noktah itu titik. Kemudian hal lain, sebuah anggota himpunan hanya tertulis satu kali gitu. Jadi dalam satu gambar tidak boleh ada sebuah anggota himpunan muncul 2 kali. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, ada 4 poin ini yang tidak boleh kalian langgar. Jadi harus pada saat menggambarkan diagram Venn tolong ini dicamkan himpunan semesta. Oke, sekarang kita coba terapkan ke contoh gitu. S, apa S tadi? Himpunan semesta gitu ya. Himpunan semesta terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Kemudian himpunan B anggotanya berapa? 2, 3, 5, 7, 9. Yang berikut diminta untuk menggambarkan dalam diagram Venn. Nah, sekarang perhatikan, kalau kita ingin menggambarkan
dalam diagram Venn, ingat bahwa di dalam diagram Venn tadi himpunan yang dibicarakan dinyatakan dalam bentuk apa? Kurva tertutup sederhana gitu ya. Nah, berarti kalau yang dibicara ini, ingat, ini himpunan yang membicarakan, A dan B himpunan yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan ada dua, tentunya ada beberapa kemungkinan. Hati-hati gitu dalam menggambar, jadi harus dilihat dulu. Kemungkinan yang pertama begini. Ini kemungkinan pertama. Ini himpunan A, ini himpunan B, gitu ya. Kemungkinan kedua begini, gitu ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemungkinan yang ketiga begini. Ini A, ini B. Kemungkinan yang keempat begini. Jadi ya A, ya B. Nah, perhatikan di sini nanti dalam menggambar ini menggambarkan nanti ada begini kan. Ini himpunan semestanya. Ini dibuat gitulah himpunan semestanya gitu ya. Semua dibuat. Nah, sekarang perhatikan, kapan kita memilih model kedua kah, pertama kah, ketiga kah, keempat gitu kan. Tergantung yang mau kita ini. Kapan kita gambar ini? Apabila A dan B ini tidak punya persekutuan anggota, artinya anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B satupun gitu kan. Gambar yang ini nanti memilih gambar ini apabila himpunan A dan B ini ada sebagian, ya itu kan, ada sebagian anggota yang sama gitu. Model yang ketiga ini apabila semua anggota B ada di dalam himpunan A. Model yang terakhir ini apabila himpunan A dan B anggotanya sama, maka hanya terdiri dari satu lingkaran. Paham ya? Jadi ada 4 kemungkinan. Ulang, kemungkinan pertama ini digambar begini apabila tidak ada satupun anggota yang sama. Yang mana? Pada himpunan yang dibicarakan. Ini ingat, ini yang membicarakan, ini yang dibicarakan. Di sini gambar model begini apabila ada sebagian yang sama, yang ada dalam sini ada sebagian yang sama. Yang di sini apabila seluruhnya anggota B ada di dalam A. Model begini apabila A dan B ini semuanya sama anggotanya. Oke, sekarang kita lihat, kita hapus dulu nih. Sekarang kita lihat gambarnya bagaimana. Pilih yang mana? Lihat di sini, himpunan yang dibicarakan 2, 4, 6, 8, 10. Ini 2, 3, 5, 7, 9. Ingat tadi ada model yang begini, yang pertama. Ada yang model begini, yang kedua. Ada juga yang begini. Ini yang ketiga. Gini ya. Ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat begini tadi. Hanya satu lingkaran. Sekarang perhatikan sini. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 5, 7, 9. Mana yang cocok? Adakah yang sama tidak anggota? Oh, ada 2, ada sebagian. Oh, berarti kita memilih model gambar yang kedua, gitu ya. Ini himpunan semesta, kita nyatakan dengan huruf S, gitu ya. Kita sudut di sudut kiri atas. Kemudian himpunan yang dibicarakan A, kemudian B. Nah, ini kita memilih yang model kedua. Jadi saling berpotongan kurva itu. Lalu kita letakkan B. Ini. Kemudian yang berikut tadi meletakkan anggota harus didahului dengan noktah gitu. Nah, jadi sebelum menuliskan angka 2, cara mengisinya bagaimana? Ulang. Jadi cara mengisinya mulai dari sini, ruang 1 sini. Ya, ini ruang 1. Itu milik bersama. Kalau sudah baru ke ruang 2. Ini ruang 2 ini. Ini ruang 3, ruang 2 dan 3 sama. Ini ruang 4. Jadi ada 4 ruang ini. Ruang 1 ini diisi siapa? Ruang 1 ini diisi anggota yang ada di A dan B. Berarti berapa? 2. Lalu kalau ini sudah selesai diisi, stop biar tidak muncul isi ganda. Berarti angka 2 sudah diisi, berarti tidak dilihat lagi. Yang berikut anggota himpunan A. Selain 2 ada siapa? 4, 6, 8, 10. Diletakkan di daerah 2 sini.
Himpunan B, kalau sudah selesai himpunan A, himpunan B. Sekarang himpunan B, 2 sudah dipakai ruangan ini, berarti yang tidak tertulis belum 3, 5, 7, 9 diletakkan di ruang 3. Nah, sekarang lihat yang sudah masuk di ruang 1, 2, 3 ini angka berapa saja. Yang tidak ada di sini, anggota dari S diletakkan di ruang 4, gitu ya. Oke, Pak Guru hapus, kita lihat satu persatu. Oke, kita isi dari 2 dulu ya, dari tengah. Oke, ini anggota himpunan yang terdapat di A dan B. Lalu ada 4, kemudian 6, ada 8, ada 10. Kemudian untuk yang himpunan B ada 3, ada 5, yang untuk 7, 9. Nah, sekarang lihat, A sudah masuk semua, B sudah masuk semua. Tinggal lihat mana angka dari S yang belum ada. 0 belum, oke, berarti 0 masuk. 1 juga belum, 1 terserah. Yang penting diletakkan di dalam persegi panjang ini. Boleh di dekat sini, yang penting jangan di dalam lingkaran lagi atau di luar gitu ya. 0, 1 berapa lagi? Dicek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Berarti ini. Itulah dalam menggambarkan diagram Venn. Bagaimana nanti kalau 3 himpunan? Kalau 3 himpunan nanti misalnya yang dibicarakan ABC, ya kita buat begini. Gitu ya, saling berpotongan. Contoh kedua. Ini himpunan A, S, A yang tadi Pak Guru bilang, ini kita coba buat lagi. Oke, pilih yang mana? Jadi himpunan yang membicarakan A sampai K, himpunan A B, C, D, E, himpunan B, C, D, F, G, H. Diagram Venn, pilih yang model mana? Ada yang sama tidak? A di sini ada, tidak. B, tidak. C, O, C ada. D ada juga sama. Selain itu tidak ada, berarti memilih yang model kedua. Saling berpotongan. Jangan lupa menuliskan huruf S, kemudian himpunan, nama himpunan ditulis dengan huruf kapital di dekat lingkaran, lalu mulai mengisi dari mana? Dari tengah ini. Tengah ini diisi siapa? Yang ada di keduanya tadi apa? C dan D. Kita masukkan di situ. C. Oke, D. Nah, sekarang anggota himpunan A, C dan D ini sudah. Berarti ini jangan dilihat lagi. Tinggal yang belum A, B dan E ya kita masukkan. Terserah di mana. A, D, ya, gitu kan. Demikian juga untuk himpunan yang kita mau letakkan di sini. Ya, CD sudah. Ini tidak lagi tinggal ini FGH. FGH. Oke. Yang terakhir mengecek di sini. A-nya sudah belum? Sudah. Ini ya. A sudah, B sudah, A, B, C, D, E, F, G, H sudah. Ini berarti yang belum tinggal I, J dan K ya. Ini letakkan di luar. Boleh di sini, boleh di mana gitu. Sini juga boleh, yang penting kelihatan ada di dalam persegi panjang tapi di luar himpunan A dan B. Contoh 3. Yuk, jangan bosan untuk memperhatikan. Nah, ini untuk yang 3 himpunan tadi gitu ya. Yang 3 himpunan bagaimana yang dibicarakan? Ya tadi gambarnya 3 lingkaran saling berpotongan. Sama cara prinsip kerjanya, berarti hanya ruangannya menjadi banyak gitu. A, B, ke C. Nah, ruangannya jadi berapa? Dari tengah sini. Ini ruang 1. Ini ruang 2 misalnya. Ini ruang 3. Ini ruang 4. Ini ruang 5. Ini ruang 6. Ini ruang 7. Ini ruang 8. Banyak sekali gitu ya. Startnya dari ruang 1. Ruang 1 ini milik siapa? Ya lihat, ruang 1 itu ada di lingkaran A, ada di lingkaran B, ada di lingkaran C. Berarti yang diisi di sini nanti adalah yang ada di A, ada di B, ada di C. Temukan. Kemudian ruang 2. Sekarang lihat, ruang 2 ini yang ada di A dan B saja gitu ya. Ruang 2 ini ada di A dan B yang selain sudah ada di ketiganya. Yang sudah di sini tidak usah ditulis. Demikian juga ruang 3, ruang 4. Nah, ruang 3 ini yang ada di B dan C saja gitu ya. Yang A tidak. Yang ruang 4 ini ada di A dan C saja.
kemudian ruang 5 itu di A saja, di ruang 6 ini B saja, tidak ada di mana, kemudian ruang 7 ini C saja, ruang 8 ini yang tidak ada di ruang 1 sampai 7 tetapi anggota dari himpunan semesta. Oke, kita mulai isikan. Himpunan C dulu jangan lupa ditulis, kita masukkan 3 gitu kan. Karena 3 ada di A, ada di B, ada di C. Oke, berarti angka 3 ini kita langsung anggap tidak ada. Sekarang mau isi yang mana dulu gitu kan. Yang AB misalnya. Nah, AB ada 4 gitu ya. 4 ini ada di A dan B. Coret lagi, sudah terpakai. Yang sekarang yang AC ada 5 gitu. A dengan C, A dengan C ada angka 5. Ini juga sudah kita tulis di sini. Yang berikut yang di sini, gitu kan? Yang ada di B dan C, ada tidak B dan C? Oh, ada 8. Masukkan. Oh, ada 1 selain 5. Oke, kemudian 8. Nah, sudah. Sekarang yang 3 sudah, 2 sudah. Sekarang yang 1 A saja. 1 3 4 5. 1 3 4 5 yang belum angka berapa? 2 ya, kita masukkan 2. Gitu ya. Sekarang yang B sudah ada yang masuk lingkaran B, ini coba lihat sudah ada 3 4 8. 3 4 8 berarti 6 dan 9 belum. Kita letakkan 6 dan 9. Yang masuk di lingkaran C sudah 1 3 5 8. 1 3 5 8 yang belum 10. Nah, sekarang kita cek angka berapa yang belum? 1 2 3 4 5 6 7 belum, berarti 7 di luar. 8, 9, 10 sudah, yang belum lagi berapa? 11. Selesai. Inilah gambar kita yang dikenal dengan diagram Venn. Jadi tolong diperhatikan untuk menggambarkan tadi ada 4 hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu himpunan semesta dinyatakan dalam kurung persegi atau persegi panjang, lalu huruf S di sudut kiri wajib ini. Kemudian himpunan-himpunan yang dibicarakan dinyatakan dalam kurva tertutup, boleh lingkaran, boleh oval, boleh segitiga, terserah. Lalu kita tuliskan di sini. Baik, anak-anak, ini materi bagian pertama dari himpunan, pengantar dari himpunan, yang saya harapkan ini akan bermanfaat untuk kalian. Nanti di himpunan kedua, ya, materi yang berikut khusus akan kita bahas tentang operasi himpunan. Mudah-mudahan teori ini kalian pelajari dulu dengan baik, sehingga nanti pada saat kalian belajar untuk yang berkaitan dengan mengoperasikan himpunan sudah tidak ada masalah untuk kalian. Jadi disimak dengan baik. Sekali lagi, kalau tidak bisa paham satu kali diputar video ini, silakan diputar ulang-ulang ya, sampai paham, sehingga pada saat nanti kalian dapatkan materi yang kelanjutan dari himpunan ini sudah tidak masalah. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya, kelanjutan dari materi ini. Selamat berjumpa di lain kesempatan.